Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang akan membaca kitab Safinatun Najah, kitab yang membahas tentang fikih dan fikih dasar dari fikih ibadah. Mempelajari ilmu fikih ini sangat penting, karena dengan mempelajari ilmu fikih akan menjadikan kita di dalam melaksanakan perintah Allah, menjalankan ibadah bisa dengan benar sesuai dengan tuntunan. Kita memulai pembahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pengarang kitab Safinatun Najah ini mengarang kitabnya dengan membaca basmalah, kemudian hamdalah, kemudian salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini merupakan tertib atau kaidah di dalam pengarangan kitab. Setiap kali ulama mengarang kitab, ya, setengahnya wajib untuk memulainya dengan basmalah, memulainya dengan hamdalah dan salawat. 3 permulaan, ya, 3 permulaan. Kemudian beliau memulai pasal yang pertama berhubungan masalah Islam, pasal yang kedua berhubungan masalah keimanan, dan pasal yang ketiga berhubungan masalah makna la ilaha illallah. Faslun arkanul Islam khamsah. Pasal yang berhubungan dengan rukun-rukun Islam ada 5. Arkan itu jamak dari rukun. Rukun itu maknanya secara bahasa janibu syai' aqwa, ya, pojok dari sesuatu yang memperkokoh, ya, memperkokoh sesuatu tersebut. Pojok dari sesuatu yang memperkokoh sesuatu itu. Kalau di dalam secara istilahannya ahli usul, rukun itu artinya juz'u minal mahiyah la tatahaqqaqu mahiyah illa bihi. Artinya bagian dari sebuah ibadah, ya, atau sebagian dari sesuatu hal, ya, dalam hubungan agama, tidak akan terwujud sesuatu itu kecuali dengannya. Bagian satu ibadah tidak terwujud ibadah atau sesuatu itu kecuali dengannya. Jadi kalau rukun Islam itu ada 5, berarti itu bagian dari Islam. Setiap poin dari rukun itu merupakan bagian dari Islam. Tidak sempurna Islam seseorang kecuali dengan 5 poin itu. Dan ada yang bagian Islam, yaitu rukun ini, kalau tidak ada Islam. Ya, kalau tidak ada Islam. Nah, gitu. Itu makna rukun.
Kalau Islam, ya, Islam itu artinya al-inqiyad wa taslim wal id'an. Islam itu artinya tunduk. Islam itu artinya taslim, pasrah. Islam itu artinya patuh. Ya. Makna tunduk, patuh dan pasrah ini adalah al-inqiyad, ya, ila ahkamus syariah bima jaa ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tunduk, patuh terhadap semua hukum-hukum syariat yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna Islam. Ya. Tunduk dan patuh terhadap syariat yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna Islam. Dan tidak akan sempurna Islam seseorang kecuali memenuhi dengan 5 rukun itu. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Asy-syahadah, makna syahadah itu at-tayaqqun wal i'tiqad. Ya, at-tayaqqun wal i'tiqad. Maka kalau orang itu mengatakan asyhadu, saya bersaksi, kalau di bahasa Indonesia kan, kalau di makna Arabnya itu asyhadu itu a'taqidu, aku beriktikad, wa atayaqqanu, dan aku beryakin, wa u'minu, dan aku beriman, ya, wa ubayyinu li ghairi, dan aku umumkan kepada orang lain. Itu makna asyhadu itu gitu. Aku berkeyakinan, aku beriman, aku percaya, dan aku umumkan kepada orang lain. Allah ma'buda bihaqqi fil wujudi illallah. Tidak ada sesembahan yang benar di dalam alam semesta ini kecuali Allah. Itu makna syahadah itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau syahadat kepada Rasulullah berarti asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku berkeyakinan, aku beriktikad, aku beriman, dan aku umumkan kepada orang lain bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, beliau adalah seorang Arab, ya, dari suku Quraisy yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi dan para rasul, ya, kepada seluruh umat manusia dan jin sampai hari kiamat. Itu Muhammad Rasulullah. Itu. Kemudian wa iqamis shalah. Makna iqamah, ya, makna iqamah artinya al-istiqamah wal mulazamah wal istimrar. Iqamah itu artinya terus menerus, dan mulazamah, melazimkan diri secara bahasa, ya, dan makna secara syariat, ya, iqamah salat itu artinya, ya, menjalankan salat secara rutin terus menerus dengan mengikuti syarat dan rukunnya, ya, dengan mengikuti syarat dan rukunnya dengan baik.
secara khusyuk dan secara khudu dengan baik, secara khusyuk dan khudu. Itu makna iqamatus shalah. Iqamus shalah menunaikan salat secara rutin terus menerus, mengikuti syarat dan rukunnya secara khusyuk dan secara khudu. Itu namanya iqamus shalah. Sekarang makna salat apa salat? Iqamus shalah, salat secara bahasa salat itu doa. Ya. Secara bahasa salat itu artinya doa. Secara syariat salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatihah bitakbir wa mukhtatimah bitaslim ghaliban. Salat itu artinya kumpulan dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Biasanya atau umumnya seperti itu salat. Tapi juga ada salat yang tidak seperti itu. Ada, tapi tidak umum. Nah, ada salat yang hanya ucapan tapi tidak ada perbuatan. Salat jenazah itu hanya ucapan, bacaan-bacaan, tidak ada gerakan, ada rukuk, ada sujud. Tapi ghaliban secara umumnya salat itu ya kumpulan dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan ya yang dibuka, dimulai dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan taslim Assalamualaikum. Ghaliban. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Membayar zakat itu artinya al-ita, itu artinya al-i'ta. I'ta itu memberi atau membayar. Kalau zakat secara bahasa, zakat itu artinya an-numu wa tadhhir, an-numu wa tadhhir. An-nama wa tadhhir. An-nama itu artinya tumbuh. Tadhhir itu artinya mensucikan. Artinya orang yang zakat itu sebenarnya menumbuhkan hartanya. Di mana orang membayar zakat dengan baik, maka harta bendanya akan tumbuh, berkembang, barokah, tambah. Wa tadhhir artinya suci. Tadhhir artinya suci. Maka dengan membayar zakat akan mensucikan, ya, akan mensucikan harta seseorang itu, akan mensucikan harta orang itu. Kalau ita'u zakat, ya membayar zakat. Kalau zakat itu sendiri ya Pak, zakat ismun lima yukhraju an malin au badanin ala wajhin makhsus. Zakat itu artinya sebuah istilah untuk pengeluaran, ya, pengeluaran dari harta atau dari badan dengan syarat-syarat tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Maka zakat itu ada dua, an malin wa an badanin. Zakat mal, mengeluarkan, ya, dikeluarkan zakat dari harta benda seseorang untuk mensucikan harta dan untuk mendatangkan barokah dan tumbuh bagi harta. Ada zakat badan untuk mensucikan badan kita dan untuk bisa mendatangkan barokah bagi badan kita. Ya, zakat badan itu nama lainnya namanya zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah, makna membayar zakat itu ya membayar zakat
kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat ketika orang itu mampu untuk membayarnya dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, ya, puasa di bulan Ramadan. Puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Menahan diri. Secara istilah atau syariat, puasa itu adalah imsakun makhsusun ala wajhi makhsusin biniyati makhsusah. Menahan diri pada hal-hal tertentu, ya, menahan diri pada hal tertentu dengan syarat-syarat tertentu dan dengan niat tertentu, ya. Atau dalam istilah lain, puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat dari mulai terbitnya Fajr Shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ramadan, shaum Ramadan. Ramadan itu nama bulan ke-9 dari bulan Hijriah, ya, nama bulan ke-9 dari bulan Hijriah. Kalau secara bahasa Ramadan itu artinya daerah yang sangat panas atau cuaca yang sangat panas. Ramadan itu artinya puasa yang cuaca yang panas, sangat panas. Dikatakan bahwa ketika Arab dulu mau menamakan bulan yang ke-9 dari bulan Hijriah, di saat itu sangat panas sekali. Saat itu musimnya sangat panas. Ketika mau dinamakan, akhirnya dinamakan Ramadan. Ya, waqila disebut Ramadan karena tarmudun dzunub, yaitu membakar dosa-dosa. Dengan puasa Ramadan, tarmil itu artinya membakar dari dosa-dosa. Maka dengan barakah puasa Ramadan, dosa-dosa kita akan terbakar habis, terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa hajjul baiti, ya, hajj itu artinya haji. Haji secara bahasa al-qasdu. Al-qasdu menyengaja atau menuju ke satu tempat, itu secara bahasa haji. Ini saya terangkan secara singkat, ya. Yang saya ngomongkan ini singkat, saya tidak detailkan dengan masing-masing supaya kita langsung nanti membahas ke pembahasan fikih. Haji secara bahasa artinya al-qasd. Kalau orang mengatakan hajjaitu ila Hadramaut, artinya qasattu, saya menyengaja berjalan menuju ke Hadramaut. Kalau al-bait yang di sini artinya Ka'bah. Al-bait di sini artinya Ka'bah. Hajjul bait artinya menuju ke Ka'bah. Secara syariat, haji itu artinya qasdul bait bi niyatin nusuk, menyengaja untuk menuju ke rumah Allah, Baitullah, yaitu Ka'bah, dengan niat untuk menjalankan manasik ibadah. Nah, itu artinya haji, menyengaja, ya, menyengaja menuju ke Ka'bah, Baitullah al-Haram, dengan niat untuk menjalankan ibadah. Man istata'a, bagi orang yang mampu, ya, ilaihi sabila, menjalankan atau menuju perjalanan menuju ke tempatnya, bagi orang yang mampu.
Nanti di pembahasan haji kita akan cerita yang disebut mampu itu bagaimana. Kemudian kita akan membahas tentang rukunis iman. Faslun arkanul imani sittatun. Faslun, rukun iman itu ada 6. Makna rukun sudah tahu. Makna iman, ya. Al-iman secara bahasa tasdik, membenarkan. Iman secara bahasa itu tasdik, membenarkan. Cara syariat iman itu artinya iqbalul qalb wa id'anuhu lima ulima bidarurah annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menerimanya hati dan tunduknya hati terhadap apa-apa yang pokok di dalam agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian dari rukun iman yang harus dipercayai adalah ada 6.